Teman-teman, kami dari mahasiswa STIMIK Palangkaraya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem basis data tentang final project dengan studi kasus ERD rumah sakit. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agung B. Putra, yang kedua ada Aldi Eprianto, yang ketiga saya Filipus Alfredo, yang keempat Ricky Yunus, yang kelima Robi, dan yang keenam ada Tri Resta Oktaviandi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan membacakan agenda dari final project kita ini. Yang pertama, ada definisi kemampuan sistem. Kita akan menjelaskan apa saja hasil dari laporan yang telah kita buat. Agenda kedua yaitu RD rumah sakit. Nah, di sini kita akan membahas RD rumah sakit dan kardinalitas pemetaan. Pada agenda yang ketiga, kita akan membahas tentang tabel ERD dan relasinya. Kemudian pada agenda yang keempat, kita akan membahas struktur data dari masing-masing tabel yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Tri Resta Oktaviandi akan membahas tentang definisi kemampuan sistem. Untuk kemampuan sistem dari ERD rumah sakit ini hanya memiliki 3 entitas. Namun ERD ini memiliki proses yang cukup rumit. Untuk alurnya sendiri, pasien diperiksa oleh dokter, maka akan tersimpan dan diproses rekam medik. Selanjutnya, dari data rekam medik tersebut, dokter akan memberikan resep untuk mendapatkan obat bagi pasien. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Ricky Yunus, saya akan membahas tentang ERD rumah sakit. Berikut adalah bentuk dari ERD rumah sakit yang telah kami buat dengan entitas yaitu pasien, dokter, dan obat. Nah, untuk entitas pasien kami memiliki atribut yaitu pasien nama, pasien ID, dan pasien alamat. Lalu untuk dokter yaitu dengan atribut dokter nama, dokter ID, dan dokter alamat. Dan untuk entitas obat yaitu obat ID, harga, obat nama, obat kategori. Nah, untuk pasien ke dokter itu memiliki relasi yaitu rekam medik dengan atribut pasien ID, obat ID, dokter ID, nomor rekam medik, diagnosa. Lalu untuk dokter ke obat itu memiliki relasi yaitu resep. Demikian juga untuk obat ke pasien yaitu memiliki relasi sebagai resep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya Agung B. Putra akan menjelaskan kardinalitas pemetaan. Untuk hubungan identitas yang pertama, yaitu identitas pasien diperiksa oleh identitas dokter. Tabel utama, identitas pasien. Tabel yang kedua, identitas dokter. Kemudian untuk hubungannya, yaitu many to one, yang berarti banyak ke satu. Kemudian, untuk hubungan identitas yang kedua, yaitu identitas dokter meresepkan obat ke identitas obat. Tabel utama yaitu identitas dokter, tabel kedua yaitu identitas obat. Untuk hubungannya yaitu one to many, yaitu satu ke banyak. Kemudian untuk hubungan identitas yang terakhir yaitu identitas obat diberikan ke identitas pasien. Tabel utama yaitu identitas obat, kemudian tabel yang kedua yaitu identitas pasien. Dan yang terakhir untuk hubungannya yaitu one to one atau satu ke satu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aldi Eprianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel relasi IRD atau relasi. Misalkan pasien diperiksa oleh dokter memerlukan relasi. Jadi, datanya akan direkam pada relasi rekam medik. Selanjutnya, dokter memberikan obat memerlukan relasi juga, yaitu resep yang berasal dari rekam medik. Obat yang sudah diresepkan tadi akan diberikan ke pasien berdasarkan relasi resep dan rekam medik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Robi ingin menjelaskan tentang struktur data. Di bawah ini ada tabel RD, tabel pasien. Untuk baris yang pertama, file name, pasien ID,
data type number, file size 12, dan deskripsinya primary key. Untuk baris yang kedua, pasien nama, data type-nya text, file size-nya 50, deskripsinya tidak ada atau kosong. Untuk baris yang ketiga, pasien alamat, data type-nya text, file size 50, deskripsinya tidak ada atau kosong. Untuk tabel yang kedua, tabel dokter, baris yang pertama, file name, dokter ID, data type number, file size 8, description primary key. Untuk baris yang kedua, dokter nama, data type text, file size 50, deskripsinya tidak ada. Baris yang ketiga, dokter alamat, data type-nya text, file size 50, deskripsinya tidak ada atau kosong. Untuk tabel yang ketiga, yaitu tabel obat. Di baris yang pertama, file name, obat ID, data type number, file size 5, deskripsinya primary key. Untuk baris yang kedua, obat nama, data type-nya text, file size 20, deskripsinya tidak ada atau kosong. Untuk baris yang ketiga, obat kategori, data type-nya text, file size 20, deskripsinya tidak ada. Dan yang terakhir, di baris yang keempat, harga, data type-nya currency, file size-nya general number, dan deskripsinya tidak ada atau kosong. Sekian pemaparan materi panel project tentang studi kasus membuat RD rumah sakit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan pada saat pemaparan. Kami ucapkan terima kasih.